Shalom, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan saya dalam kesempatan yang baik hari ini. Harapan dan doa saya kiranya kita semua selalu sehat, tetap semangat dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan, oleh karena Tuhan itu baik buat kita semua. Amin. Sahabatku, pada kesempatan ini saya akan men-share firman Tuhan yang terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikian firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini. Dan dari firman Tuhan yang sudah saya bacakan untuk kita semua, judul renungan kita ialah cara hidup orang Kristen. Cara hidup orang Kristen. Sahabatku, firman Tuhan pada kesempatan ini memperlihatkan paling tidak ada 3 hal yang menjadi cara hidup dari setiap orang Kristen. Yang pertama ialah ayat yang ke-16, bersukacitalah senantiasa. Sahabatku, bersukacita di sini tidak ditentukan oleh situasi eksternal kita, tetapi mengucap syukur atau bersukacita di sini ditentukan oleh kondisi internal kita, yaitu kondisi kerohanian kita, kondisi iman kita. Sehingga bagaimanapun situasi eksternal yang terjadi, entahkah itu persoalan, masalah yang datang silih berganti, tetapi itu tidak akan mempengaruhi sukacita kita, tidak akan menghilangkan hidup yang penuh dengan sukacita, karena kita tahu bahwa segala sesuatu ada dalam kontrol, ada dalam kendalinya Tuhan. Sehingga sahabatku, sesungguhnya dari sisi dunia, tentu ada banyak alasan buat kita untuk sedih, kecewa, marah, putus asa, menyerah, dan emosi-emosi negatif lainnya. Tetapi dari firman Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang Kristen, sukacita kita itu ada di dalam Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Dialah yang berotoritas, dialah yang berdaulat atas kehidupan kita, dan Kristuslah yang memegang kendali. Dan segala sesuatu yang terjadi tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Oleh sebab itu, saudaraku, tetaplah bersukacita, jangan putus asa, jangan bersungut-sungut, jangan mengeluh apapun kondisimu, bersukacitalah karena kita ada di dalam Kristus. Kemudian yang kedua yang juga menjadi cara hidup orang Kristen, selain bersukacita senantiasa, kemudian yang kedua, ayat yang ke-17, tetaplah berdoa. Sahabatku, doa adalah nafas hidup orang Kristen. Demikian pandangan banyak orang. Pandangan orang-orang Kristen pada umumnya memahami bahwa doa adalah nafas hidup rohani orang Kristen. Artinya bahwa doa merupakan saluran yang menghubungkan kita dengan sumber hidup, jembatan yang menghubungkan kita dengan Allah, dengan Yesus Kristus, dengan Roh Kudus. Sehingga kalau kita abai terhadap doa, atau kita berdoa pun namun seadanya, sekedar saja kita berdoa, maka itu sebenarnya kita sedang ada pada posisi hidup yang lagi tidak seimbang, yang lagi tidak sehat secara rohani. Oleh sebab itu, sahabatku, bangun intimasi dengan Tuhan dalam doa dengan sungguh-sungguh, karena doa merupakan ekspresi kehidupan rohani kita, ekspresi relasi rohani kita dengan Tuhan. Sehingga orang-orang yang terus-menerus konsisten dalam berdoa, maka dia mengalami kekuatan secara spiritual, kekuatan secara rohani, sehingga apapun yang terjadi, dia bisa melihatnya dari perspektif rohani, karena dia tahu bahwa Allah itu ada, mendengar doa, dan pasti menjawab doa. Dan tentunya itu bisa terjadi kalau kita terus-menerus membangun intimasi dengan Tuhan dalam doa sebagai cara hidup kita. Namun sahabat,
yang diberkati oleh Tuhan, seringkali banyak orang Kristen mengabaikan tentang berdoa. Makanya ketika mereka diminta untuk berdoa, ada yang tidak mau, ada yang tidak siap, atau menunjuk orang lain untuk memimpin doa. Sementara ketika dia ditunjuk untuk berdoa, dia sendiri enggan untuk berdoa. Kenapa? Karena dia pikir dia tidak bisa berdoa. Kenapa tidak bisa berdoa? Karena tidak biasa berdoa. Jadi sahabatku, mari kita belajar untuk membiasakan diri selalu berdoa setiap hari, setiap waktu, setiap saat, dalam keadaan apapun kita. Doa harus menjadi senjata rohani, sekaligus juga menjadi disiplin rohani yang harus kita tumbuh kembangkan dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, gereja lepas gereja. Karena doa merupakan sarana di mana Tuhan menyatakan kuasanya, menyatakan otoritasnya, menyatakan kedaulatannya untuk kehidupan Anda, kehidupan saya, kehidupan kita semua. Sehingga Rasul Paulus katakan, tetaplah berdoa, jangan berhenti berdoa, berdoalah senantiasa sampai Tuhan menjawab dan mengizinkan kita untuk menyaksikan bagaimana Tuhan mengabulkan dan menjawab doa-doa kita. Kemudian cara hidup yang terakhir, cara hidup yang ketiga, yaitu mengucap syukurlah senantiasa. Sahabatku, banyak orang bisa bersyukur kalau keadaannya baik-baik saja, jabatannya naik, penghasilan pendapatannya bertambah, orang bisa bersukacita, orang bisa bersyukur dalam keadaan seperti itu. Tetapi coba ketika dia mengalami masalah, mengalami pergumulan, mengalami sakit penyakit, dan divonis dokter menderita penyakit kronis, sulit. Ada banyak orang yang tidak bisa bersyukur. Sahabatku, Paulus mengingatkan kita bahwa bersyukurnya kita bukan pada keadaan, bukan pada situasi yang saya, Anda, kita alami. Karena tidak mungkin siapa yang bisa bersyukur kalau dia divonis menderita penyakit kronis, penyakit kritis, seperti kanker stadium terakhir. Siapa yang bisa bersyukur? Sehingga menurut Paulus, bersyukurnya kita bukan pada situasi, bukan pada kondisi yang kita alami. Tetapi bersyukurnya kita karena kita punya Allah yang hidup dan berkuasa, yang sanggup melakukan perbuatan-perbuatan ajaib, yang sanggup melakukan mujizat yang tidak bisa dibuat oleh manusia. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu sebabnya Paulus memotivasi kita melalui firman Tuhan agar Anda dan saya, kita semua, mengembangkan cara hidup yang selalu bersyukur. Dengan bersyukur, maka 50% dari masalah kita bisa diringankan. Kita mengalami sesuatu pemulihan demi pemulihan dengan memperbanyak syukur dalam hidup kita. Demikian sahabatku pesan firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini. Kiranya firman Tuhan ini boleh menginspirasi dan memotivasi kita untuk mengembangkan cara hidup sebagai orang Kristen, yaitu bersukacita senantiasa, tetaplah berdoa, dan mengucap syukurlah senantiasa dalam kehidupan kita. Sampai bertemu, Tuhan Yesus berkati, dan salam untuk kita semua. Amin.